Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aflina Maria Lipat Labab, NIM 2023755833, jurusan akuntansi sektor publik, semester 3, kelas E, dari Politeknik Negeri Kupang. Saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil kerja perpajakan saya untuk memenuhi nilai UTS perpajakan. Soal 1, pada tanggal 1 Januari 2020, Mitsui Energy merupakan perusahaan BUT di industri besar minyak dan gas. Perusahaan ini berbasis di Singapura, yaitu Enco Energy PT Ltd. Menurut income statement, dinyatakan laba bersih tahun 2020. Nominal dari peristiwa ini 485.722 juta. Pada tanggal 2 Januari 2020, Mitsui Energy mempekerjakan pegawai tetap di divisi keuangan dan akuntansi yang terdiri direktur keuangan, general manager, staf senior, staf junior, mendapatkan penghasilan dalam per bulan dengan premi jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24% dan premi jaminan kematian sebesar 0,30%. Yuran pensiun 4% dan yuran THT sebesar 2%. Semua telah memiliki nomor pokok wajib pajak. Nominal dari peristiwa ini 164 juta, 82 juta, 34 juta, dan 17 juta. Pada tanggal 3 Januari 2020, Mitsui Energy mempekerjakan pekerjaan harian lepas terdiri dari 180 orang di lepas pantai yang tersebar di 5 lokasi berbeda. Seluruh pekerja statusnya tidak kawin dan memiliki nomor pokok wajib pajak. Mereka bekerja selama 90 hari dengan upah per hari nominalnya Rp882.000. Pada tanggal 4 Januari 2020, Mitsui Energy melakukan impor peralatan biaya asuransi 6%, biaya angkut 15%, biaya masuk 25%, dan biaya masuk tambahan 30%. Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan pada saat itu 14.203. Telah memiliki API dari tahun 2015. Nominalnya ini US 369.990 dolar. Pada tanggal 15 April 2020, Mitsui Energy mengumumkan akan membagikan dividen melalui rapat umum pemegang saham dan melakukan pembayaran dividen tunai kepada Bakri-in dengan total nilai nominalnya Rp4.877.900.000. Diminta 1. Perhitungan pajak penghasilan badan atau BUT. 2. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang terutang. 3. Perhitungan pajak penghasilan pasal 22 yang dipungut. 4. Perhitungan pajak penghasilan pasal 23 yang dipotong. Dan 5. Kapan batas waktu pelaporan pajak penghasilan PPh pasal 21, PPh pasal 22, dan PPh pasal 23. Jawab soal nomor 1. Pada tanggal 1 Januari 2020 kan perhitungannya kan pakai pajak BUT. Ini di sini saya pakai rumus penghasilan kena pajak kali tarif. Penghasilan kena pajak dari tanggal 1 Januari 2020 itu berapa penghasilan kena pajaknya tadi? 485.722 juta. Kali tarifnya itu 25%.
Jadi hasilnya 121.430.500.000 rupiah. Pada tanggal 2 Januari 2020, ini perhitungannya pakai PPh pasal 21. Yang pertama-tama kan direktur keuangan ya. Gaji pokok dari direktur keuangan tadi berapa? Itu 164 juta. Yuran JKK ini itu yuran jaminan kecelakaan kerja. Yuran jaminan kecelakaan kerja yang dibayar perusahaan tadi 393.600. Dapat dari mana ini? Yaitu kan yurannya tadi kan 0,24%. Yang yurannya kan 0,24% ini dikali gaji pokok. Jadi dapatnya 393.600.000 rupiah. Yang berikutnya yuran jaminan kematian. Tadi disoalkan yuran jaminan kematiannya kan 0,30%. 0,30% ini dikali gaji pokok. Jadi hasilnya 492.000 rupiah. Dari semuanya ini dijumlahkan, maka hasilnya 164.885.600 rupiah. Ini apa hasilnya? Ini hasilnya penghasilan bruto. Makanya dari jumlah ini dapat penghasilan bruto. Terus biaya jabatan. Biaya jabatannya ini 5% kali penghasilan bruto ini, yaitu 164.885.600. Hasilnya berapa? Hasilnya 800 juta ini ya. 800.244.280 rupiah. Yuran dana pensiunnya 6.560.000. Ini dapat dari mana? Ini yaitu yuran dana pensiun tadi kan 4%. 4% ini dikali gaji pokok hingga hasilnya ini. Hasilnya 6.560.000 rupiah. Terus yuran THT. Yuran THT ini kan 2%. Yuran THT ini 2% dikali gaji pokok. Itu jadi hasilnya 3.280.000 rupiah. Jumlah dari ini semua yaitu jumlah dari biaya yuran dan pensiun yuran THT ini 18.084.280. Terus penghasilan neto per bulan. Penghasilan neto per bulan ini jumlah dari ini semua yang penghasilan bruto ini dikurang dari jumlah ini yaitu ini. Jadi 164.885.600 ini dikurang 18.084.280 ini. Dikurang hasilnya berapa? Hasilnya 164.801.322.000 rupiah. Ini penghasilan neto per bulan. Terus penghasilan neto per tahunnya berapa? Penghasilan neto per tahunnya kan per tahun kan 1 tahun kan 12 bulan. Jadi penghasilan neto ini per bulan ini dikali 12. Karena apa? Dikali 12 kenapa? Kenapa dikali 12? Karena 1 tahun 12 bulan. Terus kali 12 hasilnya berapa? Hasilnya 1.061.615.840.000 rupiah. Terus PTKP ini saya pakai WP sendiri ya, karena di direktur keuangan WP sendirinya kan WP sendiri itu kan 54 ya, 54 juta. Jadi penghasilan kena pajaknya berapa? Penghasilan kena pajak ini yang penghasilan neto per tahun dikurang WP atau dikurang PTKP. Jadi berapa? 1.761.615.840 rupiah ini dikurang 54 juta. Dikurang 54 juta. Hasilnya berapa?
Hasilnya ini 1.707.615.840 rupiah. Hasilnya ini termasuk dalam penghasilan kena pajak. Ini hasilnya, ini penghasilan kena pajak ya. Terus pajak terutang setahunnya berapa? Dia kan 1.700.000 ini kan 1 miliar maksudnya ini. 1 miliar ini 25% karena di atas 500 juta itu kan 25%. Jadi ini kita pakai 25%. 25% kali penghasilan kena pajaknya berapa? 1 miliar ini. 1.707.615.840 rupiah ini dikali dengan 25%. Hasilnya 426.903.960 rupiah ini. Pajak terutang per bulan dari Direktur Keuangan ini berapa? Pajak terutang per bulannya 1 miliar ini dikurang 426 juta ini. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya 1 miliar ya, bukan 1 juta. 1 miliar 280.711.880. Masih di tanggal 2 Januari 2020. Ini tentang general manager. Gaji pokoknya tadi berapa? Gaji pokoknya 82 juta. Iuran jaminan kecelakaan kerja itu kan jaminan kecelakaan kerjanya 0,24%. 0,24% ini dikali dengan gaji pokok yang 82 juta. Jadi hasilnya 196.800. Ini termasuk iuran jaminan kecelakaan kerja. Iuran jaminan kematian 0,30%. 0,30% ini dikali 82 juta. Hasilnya ini 246.000. Ini termasuk iuran jaminan kematian. Terus jumlah dari gaji pokok, iuran jaminan kecelakaan, jaminan kematian ini hasilnya dijumlahkan hasilnya 82.442.800. Ini termasuk penghasilan bruto. Jadi penghasilan brutonya 82.442.800. Biaya jabatan ini 5%. Biaya jabatan ini 5% kali 82.442.800. Penghasilan bruto ini 5% kali penghasilan bruto yaitu 82 juta ini, 82.442.800. Hasilnya 4.122.140. Iuran dana pensiun. Iuran dana pensiun ini dia 4%. Iuran dana pensiun ini 4%. 4% kali gaji pokok. 4% ini kali gaji pokoknya berapa? 82 juta tadi. Jadi 4% kali 82 juta hasilnya 3.280.000. Iuran THT-nya 2%. Iuran THT 2% ini kali gaji pokok 82 juta. Hasilnya 1.640.000. Jadi dijumlahkan, jumlahnya hasilnya berapa? Jumlah dari biaya jabatan, iuran dana pensiun, dan iuran THT. Hasilnya 9.042.140. Jumlah ini kan dalam kurungan. Jadi jumlah ini dengan penghasilan bruto dikurang. Penghasilan bruto kurang jumlah dari biaya jabatan, iuran dana pensiun, iuran THT yang 9.042.140 ini. Hasilnya berapa? Hasilnya 73.460. Ini termasuk penghasilan neto per bulan. Jadi penghasilan neto per bulannya 73.460.000. Penghasilan neto per tahun 1 tahun 12 bulan. Jadi neto per bulan ini dikali 12. Jadi 73.460.000 ini
dikali dengan 12. Hasilnya 880.807.920 rupiah. BTKP, WP sendiri. WP sendirinya 54 juta. Penghasilan kena pajak 826.807.920 rupiah. Ini hasilnya dari mana? Hasilnya dari neto per tahun dikurang WP sendiri. Jadi hasilnya 826 juta ini, 807.120. Pajak terutang setahun. Dia kan 826 juta ya, 826 juta ke atas. Jadi ini termasuk 25%. Jadi 25% ini dikali 826 juta 807.120 rupiah ini. Hasilnya berapa? Hasilnya 206.701.980 rupiah. Pajak terutang per bulan. Pajak terutang per bulannya ini pajak terutang setahun ditambah dengan 25% kali 826 yang 206.701.980 ini ditambah, dijumlahkan, hasilnya berapa? 1.033.509.900 rupiah. Ini sekarang staf senior ya, tapi masih di 2 Januari 2020. Staf senior ini gaji pokoknya 34 juta. Iuran JKK-nya ini 0,24% kali gaji pokok, yaitu 80. Jadi hasilnya 81.600. Iuran JKM ini dia punya kan 0,30%. 0,30% ini dikali gaji pokok yang 34 juta ini. Jadi hasilnya 102.000. Jumlah dari gaji pokok TKK dengan JKM ini jumlahnya 34.183.600. Ini adalah penghasilan bruto. Terus biaya jabatan. Biaya jabatannya ini 5%. 5% kali 34.183.600. Ini kan penghasilan bruto ya. Dikali 5% tadi. Jadi hasilnya 1.079.180.000. Ini adalah biaya jabatan. Terus iuran dana pensiun. Iuran dana pensiunnya kan 4%. 4% dikali gaji pokok yang 34 juta tadi. Hasilnya 1.360.000. Iuran THT-nya 2%. 2% dikali gaji pokok 34 juta ini. Hasilnya 680.000. Jumlah dari biaya jabatan, iuran dana pensiun, dan iuran THT tadi 3.749.180 rupiah. Penghasilan neto per bulannya berapa? Penghasilan neto per bulannya ini penghasilan bruto dikurang 3.749.180. Penghasilan brutonya kan 34.183.600 dikurang 3.749.180. Hasilnya 30.434.420 rupiah. Ini adalah penghasilan neto per bulan. Penghasilan neto per bulan ini dikali 12 sehingga hasilnya 365.213.040 rupiah. Ini adalah penghasilan neto per tahun. Terus perhitungan PTKP-nya. PTKP-nya WP sendiri. WP sendirinya 54 juta. 54 juta. Penghasilan kena pajaknya berapa? Penghasilan kena pajak ini perhitungannya penghasilan neto per tahun dikurang PTKP. Jadi hasilnya 311.213.040 rupiah. Pajak terutang setahun. Pajak terutang setahun ini 15%. Kenapa 15%? Karena dia di sini kan masih 311 juta. Jadi belum 500 ke atas. 500 juta ke atas. Kalau 500 juta ke atas itu kan 25%. Ini 100 juta sampai 500 juta itu kan 15%. Jadi ini masih 15% karena dia 311 ya. Jadi 15% dikali 311 juta 213.040 rupiah ini hasilnya 46.681.956 rupiah. Pajak terutang per bulannya berapa? Pajak terutang per bulannya pajak terutang setahun ditambah dengan 46.680
1956 ini. Hasilnya berapa? Hasilnya 357.894.996 rupiah. Staff junior. Gaji pokok dari staff junior ini 17 juta. Yuran JKK-nya tadi kan, yuran JKK-nya kan 0,24%. 0,24% ini dikali gaji pokok 17 juta ini hasilnya 40.800. Yuran JKM-nya atau jaminan kematian ya. Yuran JKM-nya ini 0,30%. 0,30% ini dikali gaji pokok 17 juta. Hasilnya 51.000. Jumlah dari gaji pokok, yuran JKK atau yuran jaminan kecelakaan kerja, yuran JKM atau yuran jaminan kematian ini dijumlahkan hasilnya 17.091.800 rupiah. Ini adalah penghasilan bruto. Terus biaya jabatan. Biaya jabatannya 5% dikali penghasilan bruto. Jadi hasilnya 854.590 rupiah. Yuran dana pensiun. Yuran dana pensiunnya 4%. 4% dikali gaji pokok 17 juta tadi. Hasilnya 680.000 rupiah. Yuran THT. Yuran THT-nya 2%. 2% dikali gaji pokok 17 juta. Hasilnya 340.000 rupiah. Jumlah dari biaya jabatan, yuran dana pensiun, dan yuran THT ini 1.874.590 rupiah. Penghasilan neto per bulannya berapa? Penghasilan neto per bulannya ini penghasilan bruto dikurang 1.874.590. Penghasilan brutonya tadi kan 17.991.800 dikurang 1.874.590. Hasilnya 15.217.211 rupiah. Ini adalah penghasilan neto per bulan. Penghasilan neto per tahunnya ini, penghasilan neto per bulan dikali 12. Jadi, penghasilan neto per bulan kan 15.217.210 rupiah. Ini dikali 12, hasilnya 180.606.520 rupiah. PTKP-nya WP sendiri. WP sendirinya 54 juta. Jadi penghasilan kena pajaknya berapa? Penghasilan kena pajaknya ini perhitungannya dari penghasilan neto per tahun dikurang PTKP. PTKP-nya kan WP sendiri 54 juta ya. Penghasilan kena pajaknya tadi tuh kan neto per tahun dikurang PTKP. Neto per tahunnya 182.606.520 dikurang 54 juta. Jadi hasilnya 128.606.520 rupiah. Ini adalah pajak terutang setahun. Ini bukan pajak terutang setahun sih. Ini adalah penghasilan kena pajak maksudnya. Terus pajak terutang setahunnya berapa? Pajak terutang setahunnya ini 15% dikali 128.606.520 rupiah. Ini hasilnya, jadi pajak terutang setahunnya ini hasilnya 19.290.978 rupiah ya. Ini adalah hasilnya dari pajak terutang setahun. Terus pajak terutang per bulannya berapa? Pajak terutang per bulan ini penghasilan kena pajak dikurang pajak terutang setahun, yaitu penghasilan kena pajaknya 128.606.520 ditambah, bukan dikurang ya, ditambah 19.290.978 rupiah. Hasilnya ini 147.897.498 rupiah. Hasilnya ini adalah pajak terutang per bulan. Masuk di tanggal 3 Januari 2020. Ini pakai PPh pasal 23. Ini 15%. 15% kali nominalnya 882.000 rupiah tadi. Hasilnya
Rp132.300. Terus masuk di tanggal 4 Januari 2020. Ini PPh pasal 22. Harga fakturnya tadi berapa? Harga fakturnya di tanggal 4 Januari 2020 ini harga fakturnya US $369.990. Biaya asuransinya 6%. 6% ini dikali dengan harga faktur. Jadi hasilnya kan 6% dikali harga faktur yang US $369.990 ini. Jadi hasilnya US $221.994. Biaya angkut ini 15%. 15% kali harga faktur US $369.990. Hasilnya berapa? Hasilnya US $554.985. Terus dijumlahkan harga faktur, biaya asuransi, biaya angkut ini jumlahnya berapa? Jumlahnya US $1.146.968. Terus masukkan di dalam rupiah. Masukkan dalam rupiahnya US $1.146.968 ini dikali dengan 14.203. 14.203 ini kan kurs keuangan pada Menteri Keuangan pada saat itu ya. Jadi hasilnya ini kan masukkan ke dalam rupiah. Jadi hasilnya 16.290.386.504 rupiah. Bea masuknya berapa? Bea masuknya ini 25% dikali 16.290.386.504. Hasilnya 4.072.596.626 rupiah. Ini adalah bea masuk, hasil dari bea masuk. Bea masuk tambahannya ini 30% dikali dengan 16.290.386.504 rupiah. Hasil dari bea masuk tambahan ini berapa? Hasilnya 4.885.115.151 rupiah. Terus dijumlahkan dari dalam rupiah bea masuk tambahan ini jumlahnya 222.590.512 rupiah. Ini adalah nilai import. Hasilnya ini adalah nilai import. Terus Menso Energi ini kan memiliki API. API-nya 6%. API pada tahun telah memiliki API pada tahun 2015. API-nya berapa? API-nya 6% dikali nilai import. Jadi 6% dikali 252.500.990.812 rupiah ini hasilnya 151.500.594.487 rupiah. Pada tanggal 15 April 2020. Ini tentang dividen. PPh pasal 23. Dividen di PPh pasal 23 ini 15%. 15% dikali 44.877.900.000 rupiah. Hasilnya 2.243.895.000 rupiah. Saat terutang akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu 31 Mei.
saat penyetoran paling lambat 10 Juni. Soal kedua, jelaskan istilah-istilah dalam perpajakan berikut ini. Yang 1 pajak, 2 wajib pajak, 3 pengusaha kena pajak, 4 masa pajak, 5 surat pemberitahuan, 6 surat setoran pajak, 7 surat ketetapan pajak, 8 surat tagihan pajak, 9 pekerjaan bebas, dan 10 pembukuan. Jawab nomor 1, pajak. Berdasarkan Undang-Undang KUP nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Wajib pajak. Menurut Undang-Undang Perpajakan tahun nomor 6 tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 3. Pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak atau PKP adalah pengusaha yang melakukan barang kena pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau UU PPN 1984 dan perubahannya. Tidak termasuk pengusaha kecil yang batasnya sudah ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Masa pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang KUP. Masa pajak sama dengan 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 bulan kalender. 5. Surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. 6. Surat setoran pajak. Surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan. 7. Surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambah, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar. 8. Surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. 9. Pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. 10. Pembukuan pajak. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk oleh wajib pengumpulan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Sekian dari penjelasan saya tentang pajak
PPH pasal 21, 22, 23, dan BUT. Maaf jika masih ada kesalahan yang saya lakukan dalam penjelasan tadi atau masih ada kekeliruan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.